Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun tabi ngalim puro. Berjumpa kembali dengan Bu Widya dalam mata pelajaran bahasa Lampung. Nyo kabar metei anak-anak, memugo metei seunyuno dalam keadaan sehat walafiat. Pada pekan ini, kalian telah memasuki bab kedua di kelas 7 mengenai memideran atau memidoran yang sering kalian kenal dengan berwisata. Pelesiran atau berwisata merupakan kegiatan berjalan-jalan menuju ke suatu tempat untuk bersenang-senang. Pelesiran memang momen yang sangat ditunggu-tunggu untuk menghilangkan kejenuhan setelah beraktivitas. Selain itu, setelah kita pelesiran atau berwisata, maka semangat dan kinerja makin meningkat, menambah pengetahuan dan juga membuka ide-ide baru. Tempat pelesiran yang dipilih oleh banyak orang seperti tempat bersejarah, keindahan alam flora dan fauna, ataupun pusat-pusat perbelanjaan. Lampung merupakan provinsi pintu gerbang Sumatera yang memiliki banyak daya tarik dan memenuhi kriteria untuk dikunjungi wisatawan, baik dalam negeri ataupun turis mancanegara. Keadaan alam Lampung di sebelah barat dan selatan di sepanjang pantai merupakan daerah yang berbukit-bukit seperti sambungan dari jalur bukit barisan di Pulau Sumatera. Di tengah-tengah merupakan dataran rendah, sedangkan dekat pantai di sebelah timur, di sepanjang tepi Laut Jawa terus ke utara merupakan perairan yang luas. Hal ini menjadi daya tarik tersendiri pada keindahan alam yang dimiliki Lampung. Pusat-pusat pariwisata yang ada di Lampung ini harus tetap dikembangkan, dijaga dan dilestarikan sebagai wujud syukur atas ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Artinya, kita tidak boleh merusak fasilitas yang ada di tempat wisata ataupun mengotori tempat tersebut. Dan kita menggunakan fasilitas umum di tempat wisata dengan penuh tanggung jawab. Dalam membuat teks perjalanan memiliki ciri-ciri secara khusus, yakni disusun secara runtun dan dijelaskan secara rinci, bersifat logis, objektif, serta universal, langkah berkelanjutan dengan penjelasan, bersifat aktual dan akurat, serta partisipan manusia secara umum. Langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam membuat teks perjalanan yakni: yang pertama, menentukan tempat yang akan dikunjungi. Yang kedua, mencari informasi tentang rute perjalanan atau menghubungi travel perjalanan. Yang ketiga, melakukan perjalanan. Keempat, membawa catatan dan merangkum hal-hal penting selama perjalanan. Kelima, mendokumentasikan lewat kamera atau video. Keenam, mencari informasi tambahan selama perjalanan, baik dari masyarakat yang kita jumpai atau dari internet. Yang ketujuh, mengumpulkan dan mengembangkan data menjadi karangan atau tulisan. Hal yang tidak boleh kita lakukan dalam menulis teks perjalanan yaitu menjelekkan nama orang atau nama tempat yang kita kunjungi tersebut. Berikut ini pusat-pusat wisata di Lampung, antara lain Transmart Lampung di Wai Halim, Bandar Lampung, merupakan pusat permainan modern anak. Kawasan wisata Bakauheni dan landmark Menara Siger terletak di Bukit Gamping, Kecamatan Bakauheni, Lampung Selatan yang menjadi titik nol di Sumatera bagian selatan. Kawasan ekowisata Kalianda dan sekitarnya, diantaranya Pantai Kalianda Resort dan Grand LT.
Kawasan wisata Agro Pekalongan, Lampung Timur yang membudidayakan berbagai tanaman. Pengembangan ekowisata Taman Hutan Rakyat Gunung Betung, terdapat Taman Kupu-Kupu. Teluk Kiluan di Desa Kiluan Negeri, Kecamatan Kelumbayan, Tanggamus, terdapat pertunjukan ikan lumba-lumba. Wisata Bahari Krui dan Pantai Tanjung Setia yang diminati turis mancanegara untuk berselancar. Kawasan Anak Gunung Krakatau di Selat Sunda. Pengembangan ekowisata Taman Nasional Waikambas. Pengembangan ekowisata Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Taman Purbakala yang berada di Pugung Raharjo, Kabupaten Lampung Timur, terdapat bangunan-bangunan tua, menhir dan sebagainya. Batu bertulis peninggalan kerajaan kuno yang berada di Palas Pasemah, Kabupaten Lampung Selatan. Pemakaman Raden Intan II beserta keluarganya dengan museum mini peralatan perang yang berada di Kuripan, Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan. Air terjun bertingkat dengan ketinggian 200 meter di Wailalaan, Kabupaten Tanggamus. Bendungan Waduk Wairarem yang berada di Pekurun, Kota Bumi, Lampung Utara. Situs Kebun Tebu, Dolmen dan Menhir, situs Batu Berak, situs Telaga Mukmin, situs Cabang 2, dan situs Bungin di sekitar Skala Berak, Takip Pesagi, Kabupaten Lampung Barat. Danau Ranau merupakan danau terbesar kedua di Sumatera setelah Danau Toba. Objek wisata ini terletak di wilayah perbatasan Lampung Barat dan Sumatera Selatan. Museum Bandar Lampung, tempat mengabadikan berbagai macam benda bersejarah di Lampung, terdapat di Gunung Meneng, Bandar Lampung. Taman Wisata Lembah Hijau di Tanjung Karang Barat dan Taman Wisata Tabek di Natar, Lampung Selatan merupakan taman wisata keluarga yang menyediakan wahana permainan, taman satwa, outbound, waterboom, dan restoran. Selain dari objek-objek tersebut, masih banyak lagi yang belum disebutkan dan tidak kalah pentingnya dengan yang tersebut di atas. Berikut ini contoh dari teks perjalanan yang berjudul Ngejelajahi Pesona Wisata Pesisir Barat Lampung. Menjelajahi pesona wisata pesisir barat Lampung. Daerah pesisir barat Lampung ngeupokeun tujuan wisata saya sesuai guai wisatawan lem atau luah negeri. Anja Bandar Lampung ada Kabupaten Pesisir Barat dengan waktu semunai 6 jam lapahan gangdala. Anjing lamun lem ago cakak pesawat ada Kabupaten Saitekuwu lem Kalita. Kabupaten Didah 5 tahun ijo dapat cakak pesawat anja Bandara Raden Intan II. Anja Natar Lampung Selatan ada bandara pelayanan Pekonserai di pesisir barat cuman 20 menit lapahan. Ikan Semiana lapah ada Kabupaten Pesisir Barat waktu peri sekolah cakak mobil pribadi. Lapah anja jam pitu tuku 3 nei sekitar jam 12 lebih. Daerah pesisir barat Lampung merupakan tujuan wisata yang sesuai untuk wisatawan dalam atau luar negeri. Dari Bandar Lampung ke Kabupaten Pesisir Barat memakan waktu selama 6 jam perjalanan melalui darat. Tetapi kalau kita mau naik pesawat ke kabupaten yang termasuk ke dalam Kalita, kabupaten di bawah 5 tahun ini, bisa naik pesawat dari Bandara Raden Intan II dari Natar Lampung Selatan ke Bandara Pelayanan Pekonserai di pesisir barat cuman 20 menit perjalanan.
Kami sekeluarga pergi ke Kabupaten Pesisir Barat waktu libur sekolah naik mobil pribadi. Perjalanan dari jam 7 pagi sampai di sana sekitar jam 12 lebih. Setigah disan, ika melaju pai ada masjid Jami Amnatul Jannah sewat di puncak bukit sumang ja ibadah yang mengenah pemandangan bukit serta jurang. Mideran ika mulai anjak pusat Kabupaten Pesisir Barat, tepatnya di Kecamatan Pesisir Tengah. Wat Patai Wawai saya bisa dipakai sebagai selancar. Gelangno Pantai Labuhan Jukung. Lapahan ika melajukan ada Pulau Putai, pulau sebelah ribuan hektar, anjak Kecamatan Krui, tepatnya di Pantai Tembaka yang dapat nyeberang pakai perahu semunai 15 menit. Pemandangan berupa batu karang di tengah laut ditumbuhai juku, nambah keasrian Pak Ino. Sesuatu debai kenahan bio kau lagi niru mengan, rasono seneng atai lamun dapat ngerasokan suasana debai di Pulau Putai Ijo. Pantai Ijo sangun jadi pusat selancar ulah ombak sewawai serta perahu nelayan belabu. Setiba di sana, kami langsung dulu ke Masjid Jami Amnatul Jannah yang ada di puncak bukit. Selain dari ibadah, kami melihat pemandangan bukit serta jurang. Berwisata kami mulai dari pusat Kabupaten Pesisir Barat, tepatnya di Kecamatan Pesisir Tengah. Ada pantai bagus yang sering dipakai sebagai tempat selancar, namanya Pantai Labuhan Jukung. Perjalanan kami lanjutkan ke Pulau Pisang, pulau selebar 2000 hektar dari Kecamatan Krui, tepatnya di Pantai Tembaka. Kita bisa menyeberang menggunakan perahu selama 15 menit. Pemandangan berupa batu karang di tengah laut ditumbuhi rumput menambah keasrian tempat itu. Sesewaktu sore kelihatan kura-kura sedang mencari makan. Rasanya senang hati kalau bisa merasakan suasana sore di Pulau Pisang ini. Pantai ini memang jadi pusat selancar karena ombak yang bagus serta tempat perahu nelayan berlabuh. Debai ika nigo hotel pada Pantai Karangimbor di anak Tanjung Setia. Ombak di Pantai Ijo dapat nyapai ratusan meter, tatauno jadi sergo peselacar denio guai olahraga say macau adrenalin ijo. Mak cuman selancar gawah, ika mejang nyasikan cahaya kuning mato panas tegelem di pinggir pantai. Kewawayano gegeh jamo Pantai Kute Bali. Debingai ika mina di hotel saya ngadep pantai, ika mukul punyau di pinggir pantai. Tuku ika melapah ada pantai ngeburung punyau, anjak nelayan saya apai megel jak laut pakai bakai atau nebo mulang. Hari kedua, mideran ika melajukan ada uai pemerihan atau pos patroli gajah. Disan ika menyakakai gajah nyusuri pelan jamu uai semuni sejam. Dijamuai petugas jagawana jamu nutuk mandiyai gajah. Debai jam 3 ika mulang, 3 nuo kupe jam pitau debingai. Sore kami mencari hotel dekat Pantai Karangimbor di Desa Tanjung Setia. Ombak di pantai ini bisa mencapai ratusan meter, tentunya jadi surga peselancar dunia untuk olahraga yang memacu adrenalin ini. Tidak cuma selancar saja, kami duduk menyaksikan cahaya kuning matahari tenggelam di pinggir pantai. Keindahannya seperti dengan Pantai Kute Bali. Malam kami menginap di hotel yang menghadap pantai. Kami membakar ikan di pinggir pantai. Pagi kami pergi ke pantai memborong ikan dari nelayan yang baru datang dari laut untuk oleh-oleh pulang.
Hari kedua perjalanan atau wisata, kami lanjutkan ke Wai Pemerihan atau pos patroli gajah. Di sana kami menaiki gajah menyusuri hutan dan air selama 1 jam, ditemani petugas jagawana dan ikut memandikan gajah. Sore jam 3 kami pulang, sampai rumah kembali jam 7 malam. Coto Mideran Bagih ada luah Provinsi Lampung yang berjudul Mider Ada Anak atau Tiuh Cikoneng Banten. Berwisata ke desa Cikoneng Banten. Watau perei kecakakan kelas ikam rombongan guru bahasa Lampung lapah Mider Ada Anak Cikoneng sewat di pesisir barat Banten. Ikam agongena secara langsung keadaan penduduk besuku lepung dinai. Rombongan bus saya ikam cakakai laju meluncur ada pelabuhan Bakau Heni. Segadung nyebrang Selat Sunda apai ikam 3 di Merak. Sejam gadau ikam istirahat. Ikam ngelajaukan lapahan ada Simpang Anyer Cilegon. Setengah jam jaksan apai ikam 3 ada Cikoneng. Masyarakat Lampung saya tipi di wilayah Banten tersebar di pepigo anak di antorono anak Semboja, Tuhur, Tegal, Cikoneng, Bojong, Kapling, dan anak Cibaru. Unyen ino wat di Kecamatan Anyer, Kabupaten Serang, Banten. Waktu libur kenaikan kelas, kami rombongan guru bahasa Lampung pergi berwisata ke desa Cikoneng yang ada di pesisir barat Banten. Kami mau melihat secara langsung keadaan penduduk bersuku Lampung di sana. Rombongan bis yang kami naiki langsung meluncur ke pelabuhan Bakau Heni. Setelah menyeberang Selat Sunda, baru kami sampai di Merak. 1 jam setelah istirahat, kami melanjutkan perjalanan ke Simpang Anyer Cilegon. Setengah jam dari sana baru kami sampai ke Cikoneng. Masyarakat Lampung yang tinggal di wilayah Banten tersebar di beberapa desa, di antaranya Desa Semboja, Tuhur, Tegal, Cikoneng, Bojong, Kapling, dan Desa Cibaru. Semua itu ada di Kecamatan Anyer, Kabupaten Serang, Banten. Setijang yang layo saya ikam tegak, ikam wayah keciwa ulah ngena keadaan masyarakat dinai makolagai saya bebentuk panggung atau masang ke lambang siger gegeh anak sewat di Lampung. Kekecewaan ikam cuman seberai. Ikam disambut keramahan masyarakat di sekitar. Saya ngajak ikam bebalah pakai bahasa Lampung. Ikam lajau diatakan ada nuo salah satu tukuh adat sewat disan. Unyin masyarakat disan makai bahasa Lampung lem keuhikan sehari-hari. Bahasa saya dipakai campuran Lampungnya jamu api. Menurut sejarah, tian ngeupokan keturunan prajurit kerajaan Tulang Bawang, saya sengaja dipegelkan guna nulung Raja Banten jak serangan kerajaan Pajajaran, Kedaung, Kuningan, Kandang Wesi, serta Kujang. Sepanjang jalan yang kami lewati, kami agak kecewa karena melihat keadaan rumah masyarakat di sana tidak ada lagi yang berbentuk panggung atau memasangkan lambang siger seperti desa yang ada di Lampung. Kekecewaan kami cuman sebentar. Kami disambut keramahan masyarakat sekitar yang mengajak kami berbicara menggunakan bahasa Lampung. Kami langsung diantarkan ke rumah salah satu tokoh adat yang ada di sana. Semua masyarakat di sana menggunakan bahasa Lampung dalam kehidupan sehari-hari. Bahasa yang dipakai campuran Lampungnya dan api. Menurut sejarah, mereka merupakan keturunan prajurit kerajaan Tulang Bawang yang sengaja didatangkan guna membantu Raja Banten dari serangan kerajaan Pajajaran, Kedaung, Kuningan, Kandang Wesi, serta Kujang.
Segado berhasil nulung kerajaan Banten. Mina Gede selaku pemimpin prajurit tulang bawang dijuk jabatan sebagai adipati serta wilayah tugas di daerah Banten wilayah Barat. Segado Mina Gede ninggal digatikeun adikno Saigelauno Mina Dila Diraja. Terus digatikeun ku Pak Jamo Mina Sengajai ngajak masyarakat Lampung supaya ago menang atau tipik di Banten. Persaudaraan ino ternyata sesuai jamo isi kutipan prasasti Dalung Kuripan yang berbunyi lamun ana musuh Banten, Lampung pengarep Banten tut wuri. Lamun ana musuh Lampung, Banten pengarep Lampung tut wuri. Rumbungan ikamuni di jamo makanan khas Lampung ternyata diilingi muni jamo masyarakat dinai. Setengah panas ikam dinai, rombongan ikam permisai ulah ikam ago laju ada pek wisata, laju mulah kupe ada Lampung. Setelah berhasil membantu kerajaan Banten, Mina Gede selaku pemimpin prajurit tulang bawang diberi jabatan sebagai adipati serta wilayah tugas di daerah Banten wilayah Barat. Setelah Mina Gede meninggal, digantikan adiknya yang bernama Mina Dila Diraja. Kemudian digantikan lagi dengan Mina Sengaji yang mengajak warga masyarakat Lampung supaya mau tinggal di Banten. Persaudaraan ini sesuai dengan isi kutipan prasasti Dalung Kuripan, lamun ana musuh Banten, Lampung pengarep Banten tut wuri. Lamun ana musuh Lampung, Banten pengarep Lampung tut wuri. Rombongan kami juga dijamu dengan makanan khas Lampung yang ternyata digemari juga dengan masyarakat di sana. Setengah hari kami di sana, rombongan kami permisi karena mau pergi ke tempat wisatanya. Kemudian kami kembali pulang ke Lampung. Demikianlah pembahasan materi memideran atau berwisata, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menyimak dengan baik. Sampai berjumpa kembali pada materi bahasa Lampung kelas 7 selanjutnya. Marilah bersama kita melestarikan bahasa, sastra, dan budaya Lampung. Lamun makgam apo lagei, lamun mak tano kapan lagei. Tetap semangat belajar di rumah dan selalu jaga kesehatan dengan pola hidup yang sehat. Penano bahaso si kampun lamun wat pebalahan say kurang nujum di metei gupa pun sikam kilui mahap ngalimpuro. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.